Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamidah Maudah Hasanah, NIM 2111449. Perkenankan saya untuk menjelaskan materi mengenai seven segment. Jadi untuk pertama-tama kita harus mengenali nih apa seven segment terlebih dahulu gitu. Untuk seven segment itu bisa kita lihat nih untuk gambarnya ada di kanan atas gitu. Jadi seven segment ini itu terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun menjadi angka 8. Nah, ini kan bentuknya angka 8. Nah, kemudian ini dilengkapi DP atau dot point itu untuk menampilkan koma atau titik. Konsepnya ini sebenarnya hampir sama kayak konsep LED array dan ini juga bisa dinamakan dot matrix. Seven segment itu ada dua jenis, dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan LED-nya. Ada common anode dan common kathode. Nah, untuk common anode ini bedanya apa sih? Jadi untuk common anode itu kaki anodanya ini terhubung menjadi satu ke VCC atau power. Jadi dia ini harus menyalakan lampunya dengan membutuhkan logika low atau nol. Makanya di sini eh, terbilang untuk logika nol itu artinya nyala dan untuk logika satu itu artinya mati. Maksudnya gimana sih? Nah, untuk contohnya mungkin di angka nol. Semisal kita ini akan memunculkan angka nol, itu kan kayak gini. Berarti untuk memunculkan tersebut, bagian-bagian yang harus dihidupkan kan A, B, C, D, E, F, dan G-nya ini akan mati. Otomatis yang A hingga F ini itu menggunakan logika nol, maka di sini ini juga udah terlihat kalau ini A hingga F itu menggunakan logika nol berarti itu nyala, kemudian yang G itu satu mati. Jadi dia nggak nyala gitu. Untuk biner tuh ada kode-kodenya, yaitu untuk awalannya harus menggunakan 0B. Nah, 0B atau B itu bisa. 0B, terus kita susunlah dari dot point ini. Sebenarnya satu kan juga nol, makanya, satu itu kan juga mati. Jadi nggak terlalu terpengaruh untuk dot point-nya ini. Jadi di sini tinggal menambahkan satu, satunya dua kali. Kemudian nol sebanyak 6 gitu. Kemudian lanjut untuk common katode. Jadi kalau common katode itu sebaliknya. Common katode yang dimana semua kaki katodenya ini sudah terhubung menjadi satu di ground. Jadi ini dinamakan terminal negatif sehingga untuk menampilkan atau menyalakan lampu itu membutuhkan logika high 1 pada pin microcontroller. Jadi di sini untuk logika satu nyala, 0 mati. Nah, di sini sama kebalikannya. Tadi kan untuk A hingga F itu tadi 0, maka untuk katodenya kebalikannya. Yang tadinya awalnya 0, itu diubah menjadi 1 gitu. Jadi di sini untuk konversi bilangan, itu ada biner, eksa, sama desimal. Dan untuk menampilkan angka 1, itu binernya 0B, 1111, 1001. Seperti yang tadi untuk kode awalnya biner itu 0B, Hexa itu 0x gitu. Untuk heksadesimal itu tuh kita bagi nih. Ini di sini. Kita bagi yang tadinya A sampai D itu masuk ke sini. Terus yang E sampai dot point itu masuk ke sini. Jadi kita jadikan 4 bit 4 bit. Kemudian untuk cara penghitungannya, untuk heksadesimal itu angkanya cuma sampai 1 sampai 9, kemudian itu dilanjutkan dengan huruf. Jadi angka 10 itu dijadikan dijadikan huruf A, maka untuk 10A, dan ini kan 8421 itu ditambahkan aja, yang ada logika satu itu yang dihitung. Maka jumlahnya ada 15 untuk
15 itu di heksa adalah F. Nah, sama kayak ini untuk 8 sama 1 itu ya itu 9. Jadinya kita gunakan awalan 0x untuk heksa, jadi 0x F9. Untuk desimal hampir sama, cuman bitnya itu sampai 128. Maka pertambahannya akan lebih besar, terus 240 ditambah 9, 249 itu desimal. Jadi untuk konversi bilangan seperti itu, maka kita harus langsung simulasikan ke Proteus. Nah, untuk menyiapkan Proteus itu harus menggunakan cara eh, klik kanan, kemudian run as administrator. Dan di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan untuk konversi 7 segment ini. Nah, untuk mendapatkan komponen ini, kita memerlukan yaitu di sini ada AT Mega 32, kemudian di sini ada common anode dan common katode. Tadi kan di sini common anode ini menghubungkan ke power atau VCC, kemudian yang katode itu tersambung pada ground. Dan kita akan menemukan komen tersebut dengan kita klik icon P di sini. Jadi kita langsung cek aja misalkan ATmega 32 yang paling atas ini, kemudian ada 7 segmen katode, di sini ada anode dan katode kita pilih terserah untuk warnanya, kemudian ntar tinggal diklik kemudian oke. Nah, karena kita sudah menambahkan ini, kita langsung ke ini cara menemukan ground dan powernya. Itu ada di sini, terminal modes. Kemudian di sini ada power, ada power, ada ground. Ntar tinggal diklik aja, terus tinggal kita taruh sini. Kemudian tinggal kita tarik aja wire-nya sesuai dengan pin yang ingin disambungkan gitu. Dan di sini saya menggunakan eh, port C dan port D. Nah, setelah itu kita buka CVA PR. Nah, untuk CVA PR kita file, new, project, yes. Ini oke. Nah, untuk chipnya ATmega 32, clocking 12 juta. Dan ini bisa di checklist. Untuk portnya, karena kita menggunakan port C dan port D, yang awalnya in itu menjadi outputnya, karena di sini 7 segmen ini sebagai output. Kita ubah semua, dan untuk port D-nya sama, kita jadikan output. Penyimpannya yaitu dengan generate program, save and exit. Dan nantinya kita tulis nama filenya, itu nanti akan diulang sebanyak 3 kali dalam menyimpan file tersebut gitu. Jadi untuk codingannya itu .h atau berekstensi header, kita menggunakan dua library, mega32.h, itu untuk library komponen microcontroller mega32-nya, terus untuk delay.h-nya, memberikan function, kita beri jeda waktu dalam menjalankan simulasinya. Dan di sini kita hanya menampilkan dua angka saja, yaitu angka 4 dan angka 9. Dan untuk port C-nya itu menggunakan common anode dan port D-nya menggunakan katode. Dan di sini ada perintah delay ms atau sebanyak 1000 milisecond. Dan di sini ada untuk yang mematikannya dengan logika satu anode itu mati dan logika 0 pada katode itu juga mati gitu. Terus kita build a project files untuk menyatakan bahwa codingan ini aman, no error, no warning. Kemudian langsung lanjut ke Proteus. Langsung double klik ATmega 32, terus sekasel khususnya X clock, kemudian clock frekuensinya 12 juta, kita samakan yang pada CVFR tadi. Terus untuk program filenya, kita klik ini. Terus kita ke folder conversi 7 segment, kita menemukan debug, kemudian diklik. Terus ada exec,
Dan kita cari Intel hex file, yaitu 7 segment yang ini. Terus kita oke. Setelah itu kita langsung jalankan simulasinya. 4 dan 9. Jadi, dalam mengubah biner ke hexa itu bisa menggunakan kalkulator programmer, yaitu kita langsung setting kita mau mengubah dari bin atau biner, kita kopas saja yang 8 bit itu. Dan di sini hexanya yaitu 19, berarti ini adalah 0x19. Terus yang ini juga yaitu heksanya 66. Terus ini yaitu heksanya 7F. Dan yang terakhir, nol itu ya berarti tetap nol. Berarti tinggal kita ganti awalannya aja, yaitu 0x00 gitu. Terus kita build all project filesnya. No error, no warning. Terus kita langsung run simulasinya. Dan berhasil 49 juga. Dan berarti kalau untuk desimal, eh, itu tinggal diganti aja. Ini hexa, berarti desimalnya 25. Desimalnya 102. Dan ini 0. Terus kita build all projects. Dan kita langsung buktikan apakah kita bisa. Oke. Jadi sekian untuk penjelasan 7 segmen. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kendala. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.